Pengantar Psikologi Umum. Bab 4. Potret Manusia, Perilaku dan Perkembangannya. A. Manusia dan perilakunya. Dalam perspektif Al-Quran, manusia itu tak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari jasmani dan rohani dengan prosesi kejadian awalnya berasal dari turah menja di tanah. Setelah turah itu melewati beberapa fase penciptaan, dari turah menjadi tanah, kemudian menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk, dan selanjutnya menjadi tanah liat kering. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan manusia dengan meniupkan roh. Quran Surat Al-Hijr, ayat 28, 29. Quran Surat Shot, ayat 71, 72. Kata, roh dalam Al-Quran mempunyai banyak arti. Arti roh dalam ayat-ayat Al-Quran menguraikan tentang penciptaan Adam alaihi salam yang mempunyai sifat-sifat luhur dan mengikuti kebenaran. Ibnu Al-Qayyim, Al-Bahi Al-Khuli, dalam Usman Najati, 1985. Dengan proses kejadian demikian, maka manusia dibedakan dengan seluruh makhluk lainnya. Jadi, di satu sisi manusia serupa dengan hewan dalam sebagian besar karakteristik fisiologinya, dorongan dan emosi untuk mempertahankan diri serta punya kemampuan untuk memahami dan belajar. Namun, di sisi lain individu berbeda dengan hewan dengan ciri khas rohnya yang membuatnya cenderung untuk mencari Allah dan menyembahnya serta rindu akan keutamaan dan idealitas yang mengantarkannya pada peringkat tertinggi dari kesempurnaan manusiawi. Fase penciptaan manusia selanjutnya, Allah menciptakan pasangan yang berbeda jenis. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Adam, untuk manusia agar bisa berkembang biak, memperoleh ketenteraman, kasih sayang dan membentuk suatu komunitas manusia. Quran Surat Ar-Rum, 21. Dan, dari pasangan, laki-laki dan perempuan, itulah, kemudian Allah menciptakan manusia dari setetes air mani, sperma, yang selanjutnya menjadi segumpal darah, tulang belulang, serta Allah sempurnakan kejadian manusia dengan membungkus piranti manusia itu dengan daging dan pada gilirannya menjadi manusia yang sempurna. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat At-Tariq, 5-7. Al-Mukminun, 12-14. Untuk apa Allah menciptakan manusia yang gitu sempurna, bila dibandingkan dengan semua makhluk hasil ciptaannya yang lain? Pertanyaan ini merupakan fungsi dan tugas keberadaan manusia di muka bumi ini, yang menjadi renungan dan pemikiran kita semua. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadat kepadanya. Quran Surat Az-Zariyat, 56. Keberadaan manusia di dunia ini adalah sebagai pengemban amanah, risalah Allah, khalifatullah. Jadi singkatnya, semua yang berkaitan dengan manusia dan eksistensinya, proses penciptaan, perilaku, emosi, berpikir, belajar, sistem saraf, otak, kepribadian, dan sebagainya, tak luput dari pembicaraan Al-Quran untuk dikaji dan diteliti oleh manusia itu sendiri. Namun, bila ditilik dari perspektif filsafat, sepanjang sejarahnya para filosof selalu mempertanyakan dan mencari jawaban, siapa manusia itu, dan manusia itu apa? Dengan kedua pertanyaan itu, maka para filosof seakan-akan mencoba menempatkan dirinya di luar realitas menyeluruh untuk meninjau realitas itu secara objektif. Hasil akhirnya, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki substansi, roh dan jiwa, dan identitas, keakuan dan kedirian. Sepanjang sejarah filsafat barat, identitas sebagai keakuan saja yang dikupas, sedangkan persoalan kedirian baru dikenal di barat setelah munculnya psikologi Gestalt, yang disebut terapi Gestalt. Baru setelah para pengkajian secara mendalam secara filosofis, kemudian muncul pembahasan mengenai tubuh, jiwa dan roh sebagai manusia yang utuh dan khas coba ditelaah secara paripurna oleh para filosof. Karenanya, dalam dinamika manusia di kehidupan ini, timbul beragam persoalan dalam diri manusia, karena ada ruh, akal dan nafsu, sebagai khalifatullah. Segala permasalahan yang menjadi pergulatan individu kehidupan ini dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialami manusia. Maka muncullah disiplin psikologi untuk mengupasnya secara ilmiah. Berangkat dari persoalan dan pandangan itulah, psikologi ingin mengkaji dan melukiskan manusia dalam berbagai konsepsi dan kondisinya.
Banyak teori psikologi yang menjelaskan tentang manusia dan keberadaannya di realitas ini. Akan tapi, dalam tulisan ini penulis hanya memaparkan 4 teori tentang manusia yang paling berpengaruh dalam dunia psikologi yang mencoba menelaah dan mendeskripsikan manusia dalam dinamika kehidupannya, yaitu teori psikoanalisis, behaviorisme kognitif dan humanistis. Teori psikoanalisis konsepsi tentang manusia, manusia berkeinginan, homo volens, tokoh-tokohnya. Freud, Jung, Adler, Abraham, Horney, Bion. Kontribusi bagi psikologi sosial, perkembangan, sosialisasi, identifikasi agresi, kebudayaan, perilaku, teori, kognitif, konsepsi tentang manusia, manusia berpikir, homo sapiens. Tokoh-tokohnya, Lewin, Heider, Festinger, Piaget, Kohlberg. kontribusi bagi psikologi sosial, sikap bahasa, berpikir, dinamika kelompok, propaganda, teori, behaviorisme, konsepsi tentang manusia, manusia mesin, homo mechanicus. Tokoh-tokohnya, Hull, Miller and Dollard, Rotter, Skinner, Bandura. kontribusi bagi psikologi sosial, persepsi interpersonal, konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, ganjaran dan hukuman, teori, humanisme, konsepsi tentang manusia, manusia bermain, homo ludens. Tokoh-tokohnya, Rogers, Combs and Snide, Maslow, May Satir, Pearls. kontribusi bagi psikologi sosial, konsep diri, transaksi interpersonal, masyarakat dan individu. Keempat teori tersebut, satu sama lain saling terkait, bahkan telah banyak berkontribusi dalam dinamika psikologi, perkembangan, sosial, pendidikan, dan sebagainya sebagaimana digambarkan dalam tabel 2. Dan untuk lebih jelas mari kita lihat sekilas tentang ulasan keempat teori di atas. 1. Teori psikoanalisis. Tokoh pendiri psikoanalisis adalah Sigmund Freud, dan orang pertama dalam psikologi yang berusaha merumuskan psikologi manusia. Konsep manusia dalam pandangan penganut psikoanalisis adalah berorientasi pada totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian terpisah. Freud mengemukakan teori psikoanalisa dalam 3 sistem, yaitu id, ego dan superego. Id adalah bagian kepribadian manusia yang menyimpan dorongan-dorongan biologis dan budaya manusia sebagai pusat insting. Ada 2 insting yang paling dominan, yaitu 1. Libido, yakni insting reproduksi yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. 2. Thanatos, insting destruktif dan agresif. Yang pertama disebut insting kehidupan, eros, yang menurut Freud tidak hanya dorongan seksual semata, tapi lebih luas lagi meliputi segala hal yang mendatangkan kenikmatan, seperti kasih ibu, pemujaan pada Tuhan, cinta diri, dan sebagainya. Sedangkan, yang kedua adalah insting kematian. Semua motif manusia adalah gabungan antara libido dan thanatos. Keduanya berjalan berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu ingin memenuhi semua kebutuhan, tidak peduli halal atau haram. Sistem ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Egolah yang mengarahkan manusia untuk hidup normal dan menundukkan id. Orientasi ego adalah pada realitas yang ada. Reality principle. Sementara, superego adalah pengendali, remote control, semua kegiatan manusia yang dipicu oleh id dan ego. Superego adalah hati nurani, morality, yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan budaya masyarakat. Lebih jauh Freud menerangkan bahwa untuk menyalurkan semua dorongan primitif id yang tidak dibenarkan oleh hati nurani, superego, ego punya cara-cara tertentu yang disebut mekanisme pertahanan diri, defense mechanism, yang terdiri dari 9 cara. Repression. Yaitu suatu pengalaman yang menyakitkan akan ditekan ke alam bawah sadar. Reaction. Formation. Yaitu individu bereaksi sebaliknya dari yang diinginkan agar tidak melanggar aturan-aturan. Displacement. Adalah pelampiasan sesuatu kehendak pada sasaran lain, karena sasaran utama yang dituju tidak berhasil. Projection. Yaitu suatu perasaan, sikap, dan kesalahan sendiri dilemparkan, diproyeksikan pada orang lain. Rationalization. Yaitu individu berupaya mencari alasan yang masuk akal untuk membela kelemahannya.
Suppression. yaitu suatu usaha untuk menekan dorongan yang dianggap membahayakan ke alam bawah sadar. Sublimation. Yaitu suatu dorongan yang dilarang oleh superego, yang tetap dilaksanakan dalam tindakan yang lebih sesuai dalam masyarakat. Compensation. Yaitu suatu usaha untuk menutupi kekurangan dalam satu bidang dengan cara berprestasi dalam bidang lain. Regression. Yaitu suatu upaya untuk menghindari kelemahan dan kegagalan dengan cara kembali kepada fase yang lebih rendah. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tindakan dan keberadaan manusia dalam pandangan psikoanalisa itu merupakan hasil interaksi di antara ketiga sistem yang ada dalam kepribadiannya, id, ego dan superego, mempunyai segala keinginan, homo volens. 2. Teori kognitif. Para filosof, seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato sebetulnya telah sejak zaman dahulu berminat menelaah tentang manusia, sehingga manusia diasumsikan sebagai pemikir, Homo sapiens. Akal merupakan satu-satunya alat untuk mengetahui segala sesuatu. Dengan menggunakan akal pikirannya, manusia akan mengubah dunia. Kehebatan pikiran yang dikemukakan oleh para filosof Yunani coba ditindaklanjuti oleh para pemikir zaman modern, Descartes, Spinoza, Leibniz, Immanuel Kant, dan sebagainya. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa psikologi kognitif ini diilhami oleh pendapat para filosof di atas. Frege. Dalam bukunya Philosophical Logic menuliskan bahwa pengaruh seseorang terhadap yang lain kebanyakan disebabkan oleh pikiran. Bagaimana hal itu terjadi? Kita timbulkan perubahan di dunia luar yang sama, aneh. Memang karena kita cenderung menganggap pikiran kita tidak nyata, karena tampak mempengaruhi peristiwa. Sementara berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami, dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Kaum rasionalis, juga idealis, mempertanyakan apakah betul bahwa penginderaan kita, melalui pengalaman, langsung, sanggup memberikan kebenaran. Kemampuan inderawi kita dipertanyakan, karena seringkali gagal dalam penyajian informasi yang akurat, tepat dan jelas. Bukankah mata kita mengatakan bahwa di panas terik matahari di jalan raya beraspal di ujung sana berair, padahal ketika kita mendekatinya tidak ada apa-apa? Dan bukankah telinga Anda baru mendengar detak jam dinding pada saat memperhatikannya, padahal jam itu tetap berdetak ketika Anda membisikkan kata cinta pada telinga kekasih Anda? Rasionalisme dan idealisme tersebut sangat mempengaruhi pemikiran psikologi Gestalt di awal abad 20. Namun, yang menjadi perbedaan antara para filosof dengan kaum psikologi Gestalt adalah dalam pemahaman dan penganalisaan terhadap sesuatu objek. Jika para filosof yang beraliran rasionalis dan idealis mereka lebih mementingkan akal pikiran saja, tapi tidak memperhatikan inderawi fisik individu, seperti mata dan telinga, sebagai sesuatu yang penting dalam upaya pemahaman terhadap suatu objek. Sedangkan, para kaum psikologi Gestalt, melihat manusia secara utuh, baik secara fisik termasuk panca indera, maupun psikis pikiran, akal dan jiwa, terhadap penelaahan akan sesuatu hal. Ringkasnya, dalam pandangan gestaltis psikologi, panca indera yang dimiliki manusia adalah merupakan pintu gerbang untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahamannya. Mata adalah pengamat dan pikiran adalah alat untuk penganalisaan dan pemahaman. Jadi, manusia harus dilihat secara keseluruhan, melalui inderawi dan akal, tidak boleh dipilah-pilah. Karenanya, dalam perkembangan selanjutnya muncullah para psikolog Gestalt seperti Kurt Lewin, yang menjelaskan tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam lingkungannya dari sudut kognisi. Heider, memaparkan bagaimana perilaku sosial dari segi kognisi. Solomon Asch menerangkan perilaku belajar seseorang. Festinger, mengemukakan disonansi kognisi individu, dan sebagainya. Dalam hal belajar misalnya, para psikolog Gestalt, berpendapat bahwa belajar itu merupakan suatu proses perolehan atau perubahan pengetahuan, pemikiran, insights, pandangan-pandangan, outlooks, harapan-harapan, atau pola-pola berpikir. Para ahli yakin bahwa perilaku yang tidak tampak atau tidak bisa diamati adalah mungkin untuk dipelajari dengan cara ilmiah. Misalnya pikiran-pikiran, thought,
Oleh sebab perhatian dipusatkan pada proses-proses kognisi, maka prinsip-prinsip dan kesimpulan-kesimpulan yang mereka sarankan disebut teori kognitif. Pengembangan teori kognitif ini telah dilakukan dalam dunia belajar oleh para ahli seperti Piaget, Brunner, Vygotsky, yang melihat bagaimana individu sejak bayi memperoleh pengetahuan pengembangan intelektualnya. Erikson, pengembangan kepribadian individu sejak bayi sampai lansia, dan Kolbeck, proses pengembangan, penalaran moral individu, dan sebagainya. Dalam pada itu, berkaitan dengan masalah belajar bagi individu, para penganut teori ini lebih menyukai istilah orang daripada organisme, lingkungan psikologi daripada lingkungan fisik atau lingkungan biologi, dan interaksi daripada aksi atau reaksi. Mereka berpendapat bahwa konsep-konsep orang, lingkungan psikologi, dan interaksi lebih memudahkan para guru dalam memberikan proses-proses belajar. Karena semua situasi tersebut berlangsung dalam waktu yang sama, ini artinya fit lingkungan. Teori psikologi kognitif merupakan bagian terpenting dalam sains kognitif, dalam telah memberi kontribusi yang signifikan dalam perkembangan psikologi pendidikan. Sains kognitif adalah kumpulan disiplin ilmu yang terdiri atas psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, inteligensi buatan, matematika, epistemologi, dan neuropsikologi. 3. Teori behaviorisme. Teori ini lahir sebagai reaksi atas kaum introspeksionisme, yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan fakta-fakta subjektif dan tidak berlandaskan keilmiahan, dan juga respon terhadap kaum psikoanalisa, yang memaparkan tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Tokoh utama aliran ini adalah J.B. Watson, tahun 1878 sampai tahun 1958. Para penganut aliran ini hendak menganalisa perilaku manusia yang tampak saja dapat diukur, bisa digambarkan dan diramalkan. Kaum behavioris tidak lagi mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, tapi bagaimana perilaku manusia ketika berhadapan dengan lingkungan. Dan tingkah laku tersebut dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan, homo mechanicus. Bila kita melirik jauh ke belakang, Aristoteles menganggap bahwa sewaktu manusia dilahirkan, jiwa manusia itu persis seperti meja lilin. Tabula rasa, yang siap dicoret-coret oleh pengalaman. Teori Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh penerusnya, John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704. Menurut Locke, pada waktu lahir manusia itu tidak mempunyai warna mental. Bagaikan kertas putih, pengalamanlah yang menulisi semua kertas putih. Mental manusia tersebut, pengalaman adalah satu-satunya jalan menuju ke pengetahuan, bukan akal, tapi kedua-duanya adalah produk pengalaman. Semua sifat yang ada pada diri manusia, seperti perasaan, pikiran, temperamen, minat, bakat, dan sebagainya, akan ditentukan oleh pengalaman inderawi sensory experience. Salah satu kendala para penganut teori empirisme adalah ketika menjelaskan gejala psikologi yang timbul ketika orang menanyakan apa yang mendorong manusia berperilaku tertentu. Dalam filsafat etika ada paham yang dikenal dengan hedonisme dan utilitarianisme. Di satu pihak, manusia itu bertindak dan bergerak untuk pemenuhan kepentingan dirinya dan mencari kesenangan. Di pihak lain, manusia akan tunduk pada ganjaran dan hukuman yang dihadapinya. Apabila empirisme digabung dengan hedonisme dan utilitarianisme, kita akan menemukan apa yang disebut dengan behaviorisme, gitu kata Goldstein. 1980. Para pakar dalam bidang ini berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman, dan perilaku bisa dipicu atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Dalam perkembangan selanjutnya, teori behaviorisme banyak diterapkan dalam dunia pendidikan, untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar. Pembelajaran, dalam pelbagai situasi dan kondisi. Dari itu, lahirlah teori-teori belajar, seperti classical conditioning, Sechenov dan Pavlov, operant conditioning, Skinner, social learning, Albert Bandura, connectionism theory, Thorndike, dan sebagainya. 4. Teori humanistik.
Kemunculan teori ini dalam dunia psikologi, juga sebagaimana prosesi kelahiran teori-teori lainnya, yakni akibat ketidakpuasan dalam penganalisaan dan penelaahan tentang manusia dan eksistensinya. Bila behaviorisme melihat manusia sebagai mesin yang dikendalikan oleh lingkungannya, manusia menjadi robot tanpa jiwa dan tanpa nilai. Sedangkan dalam psikoanalisa, manusia ditilik dan terfokus pada alam bawah sadar dan dipengaruhi oleh naluri libido semata. Namun, berbagai hal yang menyangkut dengan nilai, makna, cinta, kreativitas, kebutuhan, dan pengembangan kepribadian individu sebagai keutuhan eksistensi manusia yang positif dan menentukan, tidak dibicarakan oleh kedua teori tersebut. Dari itu, lahirlah teori humanistik yang mengisi kekosongan pembahasan tentang manusia secara utuh. Menurut Matson, 1973, psikologi humanistik adalah Not just the study of human being, it is a commitment to human becoming. apa yang dikatakan oleh Matson sangat mendalam dalam bahasa filosofis. Psikologi humanistik sebetulnya berorientasi pada psikoanalis neo-Freudian, aliran baru yang anti-Freud, yang dipelopori oleh Adler, Jung, Kang, Schlegel, Ferenczi, dan juga dari fenomenologi dan eksistensialisme. Fenomenologi menganggap manusia hidup dalam dunia kehidupan yang dipersepsikan dan diinterpretasikan secara subjektif. Setiap individu mengalami dunianya sendiri. Pengalaman antara satu individu dengan yang lainnya juga berlainan. Karenanya, Wilhelm Dilthey, tahun 1833 sampai tahun 1911, yang menganjurkan agar psikologi itu dikembangkan dalam berbagai warna, karena manusia itu punya sifat yang unik. Kemudian pada tahun 1930-an muncullah G. Alport dan Harry Murray, dengan mengembangkan teori-teori kepribadian humanistik. Dan, satu dasawarsa berikutnya tampil. Carl Rogers, Dengan berbagai tulisannya yang membawa aliran ini berkembang pesat, dan dia dianggap sebagai bapak psikologi humanistik. Roger menggarisbawahi pandangan humanisme sebagai berikut. 1. Setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, di mana the I, me, or myself menjadi pusat utama. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, persepsi individu tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah, yang timbul dari medan yang menggejala, fenomenal fit wilayah keseluruhan pengalaman subjektif seorang individu, dari aku, ku, dan yang bukan aku. 2. Individu berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengaktualisasikan diri. Individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Ia beraksi pada realitas, sebagaimana yang ia persepsikan dan sesuai dengan konsep dirinya. 3. Anggapan ada ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri, yang berupa penyempitan dan pengkakuan. Rigidification, persepsi dan tingkah laku penyesuaian serta penggunaan mekanisme pertahanan ego, seperti rasionalisasi. 4. Kecenderungan batiniah individu adalah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam kondisi yang stabil manusia berperilaku rasional dan konstruktif, serta memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi diri. Self-actualizing. Tulisan-tulisan Alport, Murray, Dan, Rogers, coba dianalis dan dilakukan penelitian oleh Abraham Maslow, tahun 1908 sampai tahun 1970. Maka, pada tahun 1943 lahirlah teori motivasi. Dalam teori tersebut, ditemukan bahwa manusia itu memiliki pelbagai kebutuhan dasar, seperti cinta, kasih sayang, harga diri, ingin mengembangkan diri, dan sebagainya. Semua itu dipicu oleh motif-motif yang ada dalam diri manusia. Maslow lah yang menjadi juru bicara handal dan mempopulerkan psikologi humanistik, sehingga menjadi kekuatan ketiga setelah psikoanalisa dan behaviorisme, yang cukup berpengaruh dalam dunia psikologi. B. Manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. 1. Definisi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Para pakar psikologi, biologi dan pendidikan telah banyak mengkaji tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Namun, bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang adalah suatu hal yang sukar dipahami, dan karena itu perlu suatu studi yang mendalam mengenai hal tersebut.
Istilah-istilah pertumbuhan dan perkembangan sering digunakan orang secara interchangeably, digunakan secara tumpang tindih dengan maksud yang sama. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai penjelasan yang berbeda, dan perbedaan itu sering dilupakan orang dalam pembahasannya. Menurut pandangan pakar biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat atau ukuran dimensif dari tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Mong dan kawan-kawan, 1982, menerangkan bahwa pengertian pertumbuhan khusus ditujukan bagi pertumbuhan dalam ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik yang murni. Sedangkan perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu proses yang menuju ke depan dan tidak gitu saja dapat diulang kembali seperti pertunjukan sandiwara, misalnya. Padahal, dalam perkembangannya, individu mengalami perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap, dalam pandangan Crow dan Crow, 1962. Pertumbuhan itu pada umumnya dibatasi pada perubahan-perubahan struktural dan fisiologis di dalam pembentukan seseorang secara jasmaniah dari saat masih berbentuk konsepsional janin, melalui periode-periode prenatal, dalam, rahim, dan postnatal, setelah lahir, sampai kedewasaannya. Sementara perkembangan adalah berkaitan erat dengan baik pertumbuhan maupun kemampuan-kemampuan pembawaan dari perilaku yang sensitif terhadap rangsangan sekitar. Dari gambaran pemikiran di atas dapat dipahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu mengandung pengertian adanya suatu perubahan dan pertambahan yang dialami oleh manusia. Kedua istilah tersebut, jika dilihat dari segi teoritis dapat dibedakan, namun dalam realitas pelaksanaannya, kedua hal itu merupakan satu prosesi yang tidak dapat dipilah-pilah satu sama lain. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua istilah yang dipakai untuk menunjukkan implikasi-implikasinya terhadap pengaruh-pengaruh tertentu dari kehidupan seseorang yang muncul ke permukaan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pertumbuhan yang ingin digambarkan dalam buku ini adalah suatu proses perubahan secara kuantitatif yang berkaitan dengan perubahan fisik dari anak kepada remaja, dan sebagainya. Sementara perkembangan adalah suatu prosesi perubahan yang bersifat kualitatif yang berhubungan dengan fungsi psikis dan fisik. Fungsi organ tubuh, fisik, dan kejiwaan, psikis, akan mengadakan perubahan yang sifatnya simpel menjadi sempurna dan kompleks. Dari itu, Sarju, 1994, mencoba menyimpulkan bahwa untuk lebih memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fungsi kejiwaan seseorang, dapat dibedakan dalam dua fungsi. 1. Pertumbuhan dan perkembangan fungsi struktural, yaitu suatu perubahan yang terjadi pada organisme akibat pertambahan umur dan kematangan. Dalam kaitan ini fungsi struktural ini bersifat transitorik, sebagian-sebagian selesai, kemudian berhenti. 2. Pertumbuhan dan perkembangan fungsional, yaitu suatu perubahan yang terjadi pada individu akibat segala organ tubuhnya telah siap berfungsi. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini bersifat permanen, tetap. Jadi, pada dasarnya, baik pertumbuhan dan perkembangan struktural maupun fungsional merupakan hasil perpaduan berbagai perubahan dan interaksi antara organisme, individu, dan lingkungan sekitarnya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, coba dijawab oleh para ahli psikologi dengan jawaban yang beraneka ragam. Keberagaman itu disebabkan oleh bermacam-macam pemikiran, teori, yang muncul dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak lahir sampai dewasa, antara lain. A. Teori nativisme. Tokoh utama dalam teori ini adalah Arthur Schopenhauer, tahun 1788 sampai tahun 1860, salah seorang filosof yang berideologi idealisme. Schopenhauer menganggap faktor pembawaan, heredity, yang bersifat kodrat dari kelahiran, yang tidak dapat diubah oleh lingkungan dan pendidikan itulah kepribadian manusia.
Para ahli yang beraliran ini berpendirian bahwa perkembangan manusia itu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan yang dibawa sejak lahir. Sewaktu seseorang lahir, telah dibekali berbagai potensi tertentu yang akan menentukan pertumbuhan, perkembangannya. Para pengikut teori ini telah banyak mengemukakan kebenaran pemikirannya dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada, seperti, kalau ayahnya pemain bola, kemungkinan besar anaknya juga menjadi pemain bola yang handal, dan sebagainya. Karena itu, teori ini dalam dunia pendidikan menimbulkan pandangan pesimistis, yang menganggap pendidikan suatu usaha yang tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. B. Teori empirisme. Berbeda dengan pandangan nativisme, para pakar psikologi yang mengikuti teori ini, berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan. Pendidikan, sedangkan faktor bawaan tidak berpengaruh sama sekali. Pionir utama teori ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704, seorang filosof yang terkenal dengan teori tabula rasa-nya. Menurut Locke, setiap manusia yang dilahirkan putih bersih bagaikan kertas putih yang belum tertulisi. Pengalaman dan pendidikanlah yang mencoret-coret diri manusia. Bagaimana agar kertas itu menjadi kotor, tertulisi, tergantung lingkungan dan pendidikan yang diperoleh seseorang. Oleh karenanya, jika ditilik dari sudut pandang pendidikan, maka pemikiran dari teori empirisme ini akan memunculkan optimistis di mana dengan pendidikan akan mengubah bentuk kepribadian manusia. C. Teori konvergensi. Teori konvergensi ini merupakan teori yang menengahi antara teori nativisme dengan teori empirisme. Dalam pandangan kaum konvergensionis, pertumbuhan dan perkembangan individu itu sebetulnya sangat ditentukan oleh kedua konsepsi tadi, nativisme dan empirisme. Pelopor utama teori ini adalah William Stern, tahun 1871 sampai tahun 1938, yang berorientasi pada paham realisme. Dalam pandangan Stern, baik faktor hereditas maupun faktor lingkungan, pendidikan, kedua-duanya secara konvergen akan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Pemikiran Stern ini mendapat dukungan dari Hurlock dengan analisanya, bahwa baik faktor kondisi internal maupun faktor eksternal akan dapat mempengaruhi tempo, gerakan, dan sifat atau kualitas perkembangan individu. Di Indonesia teori konvergensi ini diaplikasikan oleh Ki Hajar Dewantara, sebagai faktor dasar dan faktor didikan. Dari berbagai pandangan di atas, kita bisa pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu secara umum dipengaruhi oleh faktor pembawaan, hereditas, pendidikan, formal dan non-formal, dan faktor lingkungan. Tempat manusia berdomisili. Konsepsi inilah konvergensi, yang dapat diterima oleh semua pihak dalam mengkaji dan membahas masalah perkembangan dan pertumbuhan manusia. Faktor pembawaan merupakan suatu sifat, kecenderungan yang dimiliki oleh setiap manusia, sejak masih di dalam rahim sampai lahir. Gejala ini disebut faktor intern, dari dalam diri individu itu sendiri. Fakta membuktikan bahwa sejak manusia lahir telah ada sifat dasar, cerminan, yang berhubungan dengan fisiologis, warna kulit, kemiripan, bentuk wajah, dan sebagainya. Sebagai implikasi dari prosesi pembentukan manusia, ovum versus sperma, kesamaan antara anak dengan orang tuanya dalam berbagai hal adalah merupakan perwujudan dari pembawaan, keturunan yang dimiliki seseorang. Hal ini sejalan dengan hasil riset Mendel, tahun 1857 sampai tahun 1878. Yang kemudian terkenal dengan hukum Mendel. Menurut Mendel, sifat-sifat warisan, keturunan dihasilkan oleh elemen faktor, kemudian diteruskan dengan tidak berubah dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Demikian pula dalam hal temperamen, yang merupakan perwujudan dari aku psikis, aku jiwani, dalam kesatuannya dengan fisik, jasmaniah. Maka, kita juga mengenal karakter yang merupakan sifat dasar yang dibawa seseorang sejak lahir dan hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan. Dalam bahasa yang lain, karakter ini dapat dilatih atau dididik untuk dikembangkan menjadi watak manusia yang baik. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan hereditas ini, kita juga mengenal istilah bakat. Bakat adalah semua faktor, unsur kekuatan jiwa tertentu yang ada pada setiap individu.
sejak permulaan hidupnya, yang kemudian berkembang menjadi kemampuan keahlian, kecakapan dan skill tertentu. Bakat ini bukanlah sesuatu yang telah terbentuk namun harus dikembangkan. Itulah sebabnya, setiap bakat yang dimiliki oleh individu perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi suatu kenyataan pada diri seseorang. Dalam pada itu, faktor lingkungan juga merupakan hal yang menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan disebut juga dengan extern effect, pengaruh dari luar diri individu. Faktor ini dapat berupa pengalaman, pendidikan, alam sekitar, dan sebagainya. Semuanya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupan manusia. Manifestasi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing lingkungan cukup bervariasi satu sama lain. Biasanya pengaruh dari luar diri manusia, ekstern, itu bersifat pasif dalam artian tidak merupakan keharusan untuk diterima gitu saja oleh manusia. Namun, tidak sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berupaya mengembangkan manusia ke suatu tujuan tertentu. Karenanya pengaruh pendidikan ini lebih bersifat aktif. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad telah bersabda, setiap individu yang dilahirkan adalah suci dan bersih, sedangkan yang menjadikan dia Nasrani dan Majusi adalah orang tua dan lingkungannya. Karena itu, Allah mengutus aku untuk memperbaiki atau membentuk akhlak, kepribadian, manusia. 3. Fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Psikologi tidak hanya mengkaji fase-fase perkembangan dan pertumbuhan individu sejak saat kelahirannya saja, tapi jauh lebih luas perhatiannya dalam berbagai fase ketika anak masih dalam bentuk janin dalam rahim ibunya dengan segala faktor keturunan dan lingkungan yang mungkin bisa mempengaruhi perkembangan dan pembentukan janin dengan berorientasi kepada hasil penelitian-penelitian embriologi. Tahap, fase, perkembangan dan pertumbuhan yang dimaksud dalam naskah ini adalah pembagian seluruh masa perkembangan seseorang ke dalam periode-periode tertentu selama dalam kehidupannya sejak dalam kandungan sampai dewasa. Para ahli psikologi dalam hal ini banyak yang berbeda pendapat, karena mereka mendasarkan pada kebutuhan atau sesuatu yang dianggap paling penting saja. Namun, secara garis besar di sini dicoba membedakan dalam 4 kelompok periodisasi, yaitu A. Periodisasi menurut Al-Quran. Dalam komposisinya yang mengukuhkan kedudukannya sebagai mukjizat terbesar, Al-Quran memaparkan berbagai fase perkembangan dan pertumbuhan janin, sejak awal kehamilan hingga saat kelahiran. Hal ini tersirat dan tersurat dalam Quran Surat Al-Mu'minun 12-14, Al-Hijr 5, Al-Mursalat 21-23, dan Az-Zumar 6. Dalam ayat-ayat di atas, Al-Quran menerangkan bahwa permulaan kehamilan dimulai sejak salah satu sel sperma sang ayah membuahi ovum sang ibu yang telah matang, dan pembuahan itu terbentuklah apa yang disebut dengan benih. Dalam bahasa Al-Quran dinamakan nutfah, air mani. Fase berikutnya adalah ovum tersebut dibuahi menjadi banyak dengan cara pembelahan dan jumlah selnya pun bertambah banyak. Namun, pada 2 minggu pertama, perubahan belum gitu terasa. Pada ketika itulah terbentuk apa yang oleh Al-Quran disebut alaqah, segumpal darah. Jadi ovum yang telah dibuahi tadi beralih tempat dari ovarium masuk ke rahim dan menempel pada dindingnya. Kemudian selaput janin pun mulai terbentuk, dan selanjutnya tali pusar akan terentang yang menghubungkan ovum dengan si ibu, untuk menerima makanan dari darah si ibu. Di sini, gumpalan darah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah itu, semua piranti tubuh mulai terbentuk. Inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dengan kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna. Fase kehidupan janin ini berlangsung dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua, di mana bermulanya tahap janin. Fetus stage. Sebagai pembeda dari fase sebelumnya mudghah. Embryonic stage. Tahap janin ini merupakan fase perkembangan yang cepat. Pada fase permulaan janin, sel-sel tulang mulai terbentuk dan menggantikan sel-sel tulang rawan yang ada sebelumnya. Sementara dalam rahim, janin dibungkus oleh suatu selaput yang disebut dengan kulit ketuban. Amnion stage. Kulit ketuban ini dipenuhi oleh cairan masin yang melakukan berbagai fungsi penting bagi janin, seperti melindungi janin dari hentakan-hentakan keras dan berbagai dampak gaya tarik lainnya.
Pada itu, bila diperbandingkan dengan temuan penelitian para ahli embriologi Crow dan Crow, 1966, maka prosesi, fase demi fase, pertumbuhan dan perkembangan manusia ketika masih dalam kandungan adalah sebagai berikut. 1-2. Periode pembuahan, 0 waktu. Sperma memasuki ovum telur, lalu terbentuk sel dalam ovum tersebut. 3. Pemisahan sel terjadi pada 24 jam kemudian dalam ovum yang dibuahi menjadi 2 sel. 4. Kurang lebih 48 jam. Kemudian masing-masing sel baru itu membelah menjadi 2 sel, sehingga terjadilah dalam ovum itu 4 sel. 5. Setelah 9 hari ovum menjadi bentuk bola yang berisi banyak sel. 6. Terjadi diferensiasi pada waktu umur 13 hari, yaitu di dalam bola ovum itu terdapat 3 bola sel khusus, di sebelah atas adalah sel-sel ektodem, yaitu sel yang membentuk kulit organ panca indera. Susunan saraf, di tengah adalah sel endodem yang membentuk susunan alat pencernaan, dan di sebelah bawah adalah sel mesodem yang membentuk otot-otot tulang dan darah. 7. Setelah berproses 2-8 minggu, maka terbentuklah embrio. Janin. Setelah berproses 3-9 bulan, terjadilah fetus. Bayi yang siap untuk dilahirkan dari dalam rahim ibu. Berbagai fase perkembangan dan pertumbuhan yang dilewati manusia sejak ia lahir hingga tua telah diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Mu'min, 67. Ar-Rum, 54. Al-Hajj, 5. An-Nahl, 70. Etin, 4-6. Yasin, 68. Setelah lahir dari perut ibunya, seorang anak masih dalam keadaan lemas dan membutuhkan orang yang menjaga dan merawat, sehingga ia bisa tumbuh dan menjadi besar. Hari-hari pertama dari kehidupannya, perkembangan individu berlangsung cepat, namun selanjutnya tahap perkembangan dan pertumbuhannya semakin lambat dan kehidupannya tampak tenang dan mapan sebelum memasuki fase pubertas. Usia 12-20. Gitu memasuki tahapan pubertas, seorang anak akan mengalami berbagai perubahan organis, anatomis, dan psikologis yang kuat dan cepat. Namun, menjelang akhir pubertas hingga memasuki masa dewasa awal, usia 21-40, dan dewasa madya, usia 40-60. Proses perkembangan dan pertumbuhan menjadi sempurna, kecepatan perubahan menjadi reda. Pada fase dewasalah seseorang mulai mencapai puncak kematangan dan kedewasaan dalam berbagai hal, kepribadian, cara berpikir, intelektualitas, maupun kekuatan kondisi fisik, dan sebagainya, hingga memasuki fase ketuaan. Usia 60 ke atas. B. Periodisasi menurut biologis. Pada tahap ini, sebagian para ahli mencoba membagi masa-masa perkembangan manusia yang didasarkan keadaan atau proses biologis tertentu. Pembagian berdasarkan pada gejala-gejala yang nampak pada perubahan fisik proses biologis ini antara lain, seperti pembagian yang dilakukan oleh Aristoteles, yang menggambarkan perkembangan seseorang sejak lahir sampai dewasa, dalam 3 periode yang lamanya masing-masing 7 tahun, sebagai berikut. 1. Fase anak kecil, usia dari 0-7 tahun, masa bermain. 2. Fase anak sekolah, usia dari 7-14 tahun, masa belajar atau masa sekolah rendah. 3. Fase remaja, dari usia 14-21 tahun, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Pembagian Aristoteles tersebut didasarkan atas gejala-gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase 2 dibatasi oleh pergantian gigi, antara fase 2 dengan 3 ditandai dengan bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Sementara Freud membagi fase perkembangan manusia menjadi 7 tahap, yaitu A. Fase oral, dari umur 0-1 tahun. Dalam fase ini mulut merupakan daerah utama dari aktivitas yang dinamis pada seseorang. B. Fase anal, dari umur 1-3 tahun. Dorongan dan aktivitas seseorang berpusat di anus, fungsi pembuangan. C. Fase falis, dari umur 3-5 tahun. Perhatian dan aktivitas seseorang tertuju pada alat kelamin. D. Fase laten, dari umur 5-12 tahun, dorongan aktivitas seseorang cenderung beristirahat. Tidak ada peningkatan kecepatan pertumbuhan. E. Fase pubertas, dari umur 12 atau 13-20 tahun. Tahap ini dorongan untuk melakukan aktivitas mulai bergerak kembali.
Kelenjar endoktrin tumbuh pesat dan berfungsi mempercepat ke arah kematangan. F. Fase genital. Dari umur 20 tahun ke atas, maka pertumbuhan genital menjadi sumber penting bagi tingkah laku seseorang dan telah siap terjun ke kehidupan masyarakat dewasa. C. Periodisasi menurut psikologis. Para pakar psikologi berpendapat bahwa tahap perkembangan manusia itu berorientasi pada perkembangan keadaan psikologis suatu masa tertentu. Tokoh utama yang mendasarkan fase ini adalah Oswald Krok. Krok menjadikan masa-masa kegoncangan sebagai dasar pembagian masa-masa perkembangan. Hal ini dikarenakan bahwa Krok yakin pada masa kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologi yang khas dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangannya. Oleh Krok masa keguncangan ini disebutnya Trots Periode. Manusia selama masa perkembangannya mengalami 2 kali Trots Periode, yaitu, pertama, dalam tahun ketiga, atau juga, kadang-kadang, pada permulaan tahun keempat. Kedua, pada permulaan masa pubertas, bagi anak laki-laki pada tahun ke-13. Dan kedua Trots periode inilah yang membatasi antara fase yang satu dengan fase lainnya. Dengan demikian Oswald Krok membagi tahap perkembangan seseorang menjadi 3 fase. 1. Dari lahir sampai masa Trots 1, yang biasanya disebut masa anak-anak awal. 2. Dari masa Trots 1 sampai masa Trots 2, yang biasanya disebut masa keserasian bersekolah. 3. Dari masa Trots 2 sampai akhir remaja, yang biasanya disebut masa kematangan. Usia berakhirnya masa remaja itu tidak dapat dipastikan, tapi sebagai taksirannya pada usia 21 tahun. D. Periodisasi menurut didaktis pedagogis. Orientasi utama yang dipergunakan para pakar psikologi dalam menentukan pembagian fase perkembangan manusia ini adalah tingkat-tingkat perkembangan anak dan cara bagaimana mendidiknya atau mengajarkannya dengan metode tertentu. Argumen tersebut harus dilakukan bersamaan. Tokoh yang familiar mengadakan penyelidikan dan pembagian tahap perkembangan manusia dalam didaktis pedagogis dunia kependidikan, ini antara lain Comenius, Rousseau, Tilker, Hurlock, dan sebagainya. Menurut J.A. Comenius, yang sangat terkenal dengan teorinya mengenai bermacam-macam sekolah yang disesuaikan dengan perkembangan anak, adalah 1. Masa sekolah ibu, untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. 2. Masa sekolah bahasa ibu, untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. 3. Masa sekolah bahasa Latin, untuk anak-anak usia 12 sampai 18 tahun. 4. Masa sekolah tinggi, untuk anak-anak usia 18 sampai 24 tahun. Dalam pandangan Comenius, untuk masing-masing sekolah itu harus diupayakan bahan pengajaran dan cara mengajar yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak, sedangkan J.J. Rousseau berpendapat bahwa perkembangan manusia itu harus melalui beberapa tahap. Setiap tahap perkembangan itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan fase-fase yang lain. A. Fase 1. Dari umur 0 sampai 2 tahun, disebut fase asuhan. B. Fase 2. Dari umur 2 sampai 12 tahun, merupakan fase pendidikan jasmani dan latihan-latihan panca indera. C. Fase 3. Dari umur 12 sampai 15 tahun, adalah fase pendidikan akal pikiran. D. Fase 4. Dari umur 15 sampai 20 tahun, fase pembentukan watak, karakter, dan pendidikan agama. Kedua konsep periodisasi yang digambarkan itu merupakan pembagian lama yang membatasi tahapan perkembangan manusia hanya sejak lahir sampai dewasa, sedangkan periode sebelum lahir, masa pranatal, dan masa setelah dewasa, masa dewasa madya, dan masa lansia yang termasuk perkembangan manusia, belum dimasukkan oleh para ahli waktu itu. Pembagian masa-masa perkembangan manusia masa kini, sebagaimana dipaparkan oleh Tilker, 1975, dan Hurlock, 1980, tampaknya akan memberikan gambaran lengkap, yang mencakup sepanjang kehidupan manusia sesuai dengan hakikat perkembangan yang berlangsung sejak awal perkembangan sampai mati, yaitu 1. Masa sebelum lahir, pranatal, selama 9 bulan, 280 hari. 2. Masa bayi baru lahir, newborn, usia 0 sampai 2 minggu. 3. Masa bayi, babyhood, dari usia 2 minggu 2 tahun.
4. Masa kanak-kanak awal, early childhood, usia 2-6 tahun. 5. Masa kanak-kanak akhir, later childhood, usia 6-12 tahun. 6. Masa puber, puberti, dari usia 11 atau 12 sampai 15 atau 16 tahun. 7. Masa remaja, adolescence, usia 15 atau 16 sampai 21 tahun. 8. Masa dewasa awal, early adulthood, dari usia 21 sampai 40 tahun. 9. Masa dewasa madya, middle adulthood, usia 40 sampai 60 tahun. 10. Masa usia lanjut, later adulthood, usia 60 ke atas.